Ya, pertama kalau dari sisi timing sebenarnya wajar ya. Menteri-menteri apalagi mereka yang pernah menjadi anak buah Pak Jokowi itu melakukan silaturahmi di bulan Hmm, Syawal pasca Lebaran. Jadi cuma memang menjadi isu yang ramai di publik karena bagaimanapun presiden yang sedang berkuasa adalah Pak Prabowo dan kemudian ada pernyataan politically incorrect dengan mengatakan Pak Jokowi adalah bos saya. Ya, padahal kita tahu bos beliau sekarang adalah Pak Prabowo. Nah, ini yang kemudian memicu sinyalemen berkaitan dengan matahari kembar. hmm, Tetapi kan cuma ada satu nama itu menteri yang menurut saya slip of tongue ya dengan menyebut Pak Jokowi sebagai bos. Meskipun mungkin maksudnya adalah mantan bos, tetapi disampaikan di saat presidennya sudah berganti, itu hmm. jelas kurang tepat dan karenanya memicu debat di televisi dan media sosial Hmm. bahwa seolah-olah masih ada matahari lain selain Pak Prabowo. Padahal kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 45, Ya, itu presiden sekuat apapun, sepopuler apapun, setelah selesai masa jabatannya, itu tidak punya presidential power. Presidential power itu ada di tangan presiden ya. resmi yang sudah dilantik dengan berbagai macam kekuatan dan kewenangannya. Hmm. Jadi suka tidak suka presiden hari ini adalah Prabowo Subianto dan Oke, karenanya ketika Pak Prabowo menyampaikan semacam seruan itu saya baca konteksnya begini. Ini hilangkanlah gimmick ya, hilangkanlah drama-drama tidak penting. Ini tantangan politik makin kuat hmm, terutama secara geopolitik apalagi setelah ada tarif Trump disebut dengan istilah pajak Trump ya, ya. dan kita punya ekspor 10% ke Amerika Serikat. Hmm. Dan kalau misalnya kita tidak hati-hati, kita seperti pelanduk yang mati di tengah eh, pertarungan antara dua gajah, Oke, China tapi gini, dan Mas Burhan, Amerika. Hmm. eh, kalau pesan yang disampaikan kepada Caimin itu kan begitu jelas, rapatkan barisan. Apakah ini artinya ada indikasi yang tidak rapat atau ada indikasi keretakan di antara para menteri atau bagaimana? Ya, lagi-lagi ini kan soal perspektif ya. Kalau perspektif mereka yang mencurigai bahwa memang ada matahari kembar, disinyalir ada menteri-menteri yang bermain dua kaki gitu ya. Hmm, Tetapi kalau perspektifnya lebih positif, ya ini kaitannya dengan tantangan geopolitik tadi. oke. Jadi di tengah situasi sekarang, Lebaran juga sudah selesai, halal bihalal juga sudah selesai, kecuali ada motif lain gitu ya. Ya sebaiknya menteri-menteri itu segera merapatkan barisan untuk Hmm, menghadapi tantangan yang tidak ringan. hmm, Ini luar biasa loh, sudah beberapa bulan terakhir oke. kita mengalami deflasi. Oke, Kemudian saya ke Bang Doli. Kalau Bang Doli melihatnya gimana? Apakah memang hanya geopolitik kaitannya atau ada hal lain? Kalau Golkar sendiri? Saya kira itu pesan biasa saja sebagai seorang presiden ya kepada jajaran kementerian maupun partai-partai politik pendukungnya gitu ya. Bahwa memang pemerintahan ini harus solid, harus tetap didukung. Ya apalagi tadi tantangannya sekarang tidak mudah gitu ya Hmm, urusan menghadapi masalah-masalah global eksternal gitu loh. Jadi sebisa mungkin urusan dalam negeri harus bisa selesai ditata rapi gitu ya, solid gitu, dan tidak ada masalah-masalah yang tidak perlu untuk dimunculkan. Saya kira itu maknanya gitu. Nah, hmm, kemudian yang kedua, saya sering mengatakan soal matahari kembar ini, meneruskan menegaskan yang disampaikan oleh Prof Burhan tadi ya bahwa ya di Indonesia ini kita menganut sistem presidensial ya. Mulai diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 sampai undang-undang. hmm, Posisi presiden itu kuat sekali. betul. Kita semua tahu, rakyat Indonesia tahu, menteri-menteri tahu, Pak Prabowo juga tahu, Hmm, Pak Jokowi juga tahu bahwa presiden kita sekarang adalah Prabowo Subianto. hmm, Jadi semuanya hak-hak privilege, apa namanya, kewenangan yang penuh itu untuk menjalankan pemerintah sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan itu ada di Pak Prabowo. hmm, Nah, memang betul tadi persoalan silaturahim itu nggak beda yang bisa yang larang. Cuma kan jadi rame gara-gara tadi ada yang slip of the tongue soal bos mana bos itu dan segala macam gitu ya. ya. Tetapi saya kira at the end semuanya pada akhirnya yang bisa menilai
itu adalah Pak Prabowo. Dengan kewenangan yang dimilikinya atas dasar nama Undang-Undang Dasar 45 maupun dari undang-undang itu, ya semuanya tergantung beliau. Nggak ada urusan silaturahim pun, ya. Kemudian dianggap kinerja di anggota kabinet itu ada yang tidak baik, ya beliau punya kewenangan penuh untuk memasukkan atau mengeluarkan itu. Jadi itu menurut saya isu matahari kembar nggak relevan menurut saya dengan sistem pemerintah yang dijalankan oleh Indonesia gitu. Oke, Mas Burhan, kalau sebelumnya kan sempat ada yang menyebut Pak Jokowi adalah bos saya, tapi beberapa waktu kemudian memberikan dukungan kepada Pak Prabowo untuk maju di Pilpres 2029. Apa yang Anda baca? Iya, lagi-lagi slip of the tongue ini sebaiknya jangan terulang ya, karena itu menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Meskipun kemudian sudah diklarifikasi oleh menteri yang bersangkutan, apalagi kemudian muncul statement bersama dari menteri yang tergabung di PAN bahwa Partai Amanat Nasional akan komit untuk mendukung Pak Prabowo, itu mungkin bisa dibaca sebagai peneguhan sikap atas loyalitas yang tak terbagi ya kepada Pak Prabowo. Jadi kira-kira daripada menimbulkan polemik sekaligus kecurigaan bahwa menteri dari PAN itu punya loyalitas ganda, sekalian saja disebutkan meskipun pemilunya masih jauh, masih 4 tahun ke depan, itu disebut ya, capresnya masih Pak Prabowo, sementara untuk cawapres masih dibicarakan di lain waktu. Padahal kita tahu wapres sekarang kan putra dari Pak Jokowi. Jadi lagi-lagi ini semacam peneguhan komitmen dan loyalitas kepada Pak Prabowo supaya tidak menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Yang menurut saya lagi-lagi itu tidak terlalu penting ya sebenarnya ya. Masa ada menteri yang melakukan pembangkangan secara terbuka, itu kan aneh. Pakai logika aja. Jadi Tapi kan yang bicara soal bos saya itu nggak cuma satu menteri, Mas Burhan. Iya, coba kita pakai logika. Yang punya power adalah Pak Prabowo. Kemudian datang ke Pak Jokowi sambil mengatakan Pak Jokowi bos saya, sementara presiden sekarang adalah Pak Prabowo. Itu kan namanya bunuh diri. Nggak ada politisi yang konyol atau bodoh. Dugaan saya ya slip of the tongue. Kecuali kalau menterinya memang konyol, pengen di reshuffle atau pengen menunjukkan bahwa partainya tidak loyal kepada Pak Prabowo. Sekuat apapun presiden di muka bumi ini, kalau sudah lengser, itu wahyu ke Prabowo-nya udah hilang. Secara real politik ini. Jadi sekuat apapun, nggak usah jauh-jauh. Baru saja Duterte itu approval ratingnya jauh di atas Pak Jokowi, 95% orang yang puas pada saat dia menjadi presiden. Jadi Anda mau mengatakan bahwa ketika slip of tongue selanjutnya didukung dengan memberikan dukungan gitu ya? Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari narasumber ya. Ada dari Pak Muhtadi dan juga ada dari sumber yang memang dengan jelas juga kita mendengarkan bahwa Menteri rapatkan barisan di tengah isu matahari kembar. Nah, isu matahari kembar ini semestinya harus direspon juga oleh istana. Nah, bagaimana soal matahari kembar ini? Nah, matahari kembar itu seperti apa sih gitu ya teman-teman ya? Dan ini beragam tafsir yang sering sekali saya dengarkan dan saya baca di berbagai komentar-komentar yang ada di video-video yang saya upload di channel ini. Dan kemudian seperti apa sebetulnya? Kalau kita melihat ada beberapa penyampaian-penyampaian penting dan tentu di luar daripada penyampaian itu saya pernah juga mendengarkan penyampaian dari beberapa pengamat politik yang dimana kita melihat ya, rumah Pak Jokowi tak pernah sepi, selalu banyak pengunjung. Artinya kita juga melihat Jokowi tetap eksis, ya. Apa karena masih bersinar atau bagaimana gitu ya. Lalu kemudian kalau kita melihat ada beberapa pertemuan-pertemuan atau sering juga kita mendengarkan adanya menteri di kabinet Presiden Prabowo saat ini, itu ada beberapa dari mereka yang datang ke rumah kediaman Pak Jokowi
Dan kalau ada pertemuan, ada juga ucapan dari menteri di kabinetnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan Jokowi masih bosnya. Jadi kita nggak tahu sebetulnya loyalitasnya ke siapa sebetulnya, apakah keduanya, ya kedua-duanya gitu ya, atau ke Pak Prabowo juga, ke Pak Jokowi juga, dan seterusnya. Itulah yang namanya matahari kembar. Tapi kita nggak tahu pasti sebetulnya seperti apa, gitu ya. Tadi juga sudah banyak dijelaskan. Dan kalau saya melihat di sini penyampaian dari teman-teman kita di komentar pada video ini, tentu ini menjadi sebuah pemikiran baru bagi kita. Kalau saya awali dari Abdul Kader misalnya. Sekarang masyarakat apa nih? Sudah sulit untuk dibodohi terkecuali para pengemis, penjilat yang tidak jujur tapi balas jasa pasti ada batasnya sesuai kesepakatan awal. Bosnya itu rakyat, orang kok pinter gitu ya. Menteri dia jujur ya, Pak Prabowo ganti aja. Faktanya PHK di mana-mana, pemimpin apa ini coba? Cuma omon-omon. Bos Wowo tidak tegas. Orang-orang yang meributkan atau mencetuskan matahari kembar pada pemerintahan Prabowo Gibran adalah orang pendukung 01 dan 03 pada Pilpres 2024. Memang warga negara Indonesia orang sirik, banyak mukanya berteman tapi hatinya busuk. Tetapi memang kalau kita melihat bagaimana hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, atau bagaimana presiden dengan mantan presiden. Nah, dalam dunia perpolitikan yang terjadi saat-saat ini, tentu realita hari ini yang kita lihat bahwa sedikit saja nanti ada mungkin ucapan atau mungkin ada tindakan dan lain sebagainya, itu bisa menjadi topik pembahasan di dalam dunia perpolitikan, teman-teman. Ya, apa saja nanti bisa dibahas dalam dunia politik. Nah, sehingga maksud saya di sini adalah kita sebagai masyarakat Indonesia harus jeli juga dalam menilai, ya, tidak hanya sekedar mendengarkan saja, tetapi kita menilai, kita punya pendapat, ya silakan nanti disampaikan juga melalui komentar-komentar yang mungkin seperti halnya disampaikan oleh teman-teman kita pada video ini. Nah, kemudian dari Darniati Raya, hancur negara jika matahari kembar tidak cepat diamputasi. Yang harus diamputasi adalah yang redup. Kemudian, karena bangun pagi jam 10 tentu kesilauan hingga tak sadar ada orang nomor 1 seolah masih kelas menteri, khusus nego-nego untuk luar negeri, tapi jika bisikan orang-orang yang berpegang pada konstitusi dan Undang-Undang Dasar 45 juga suara rakyat asli yang didengar. Pastikan sejati wibawa orang nomor 1 untuk Indonesia. Nah, kita nggak tahu juga gitu ya. Ada juga yang mengatakan ya balas budi lah dan yang lainnya. Atau banyak juga yang mengatakan Presiden Prabowo saat ini masih berada dalam bayang-bayangannya Pak Jokowi, dalam arahan Pak Jokowi, dan lain sebagainya. Tentu memang kalau kita pernah dengarkan ucapan Presiden Prabowo Subianto, ya belajar dari Pak Jokowi gitu ya. Dan kemudian di tengah-tengah tuntutan masyarakat Indonesia, banyaknya tuntutan massa yang menyebutkan Jokowi harus dituntut dan diadili. Tetapi di luar daripada itu, Pak Prabowo berpidato dengan teriak hidup Jokowi, dan seterusnya. Jadi seolah-olah pernyataan itu adalah semacam pasang badan gitu ya. Tapi kita nggak tahu juga teman-teman apa maksud dan tujuan pidato tersebut. Dan apa masalah atau persoalan isu matahari kembar ini. Dan kita harus ingin tahu juga sebetulnya kepastiannya seperti apa. Ya tidak hanya sekedar isu-isu belaka saja, tentu kita harus menerima informasi valid, menerima buktinya, ya seperti apa ke depannya, kita tetap akan kawal dan tunggu itu semua. Mungkin itu saja, sebetulnya di sini banyak sekali penyampaian teman-teman kita di komentar pada video ini, tapi sekali lagi ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam inspirasi, salam NKRI harga mati.